program studi pendidikan biologi. Saya atas nama Natalia Rinandia Natlu dengan NPM 33220011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Tentu saja, yang pertama, jenis tes melengkapi. Kelebihannya itu ada dua. Yang pertama, tes ini sangat mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi dan tidak sekedar mengungkapkan taraf pengenalan atau hafalan saja. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, pada umumnya tes ini cenderung menggunakan tes model untuk mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalan saja. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir konten dari tes model ini kurang relevan saat untuk disajikan. Jenis tes yang kedua, tes desain. Kelebihannya itu ada dua. Yang pertama, bagi guru menyusun tes ini sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, tidak atau kurang tepat dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya sulit. Jenis tes yang ketiga itu tes menjodohkan. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, pembuatannya mudah. Yang kedua, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang ketiga, tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, tes menjodohkan cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan atau daya ingatan. Yang kedua, karena mudah disusun, maka jenis ini kurang baik. Seringkali dijadikan atau pelarian bagi pengajar tidak sempat lagi untuk membuat tes bentuk lain. Jenis tes yang keempat adalah tes benar salah. Kelebihannya itu ada empat. Yang pertama, pembuatannya mudah, dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahan pelajaran yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas. Yang keempat, bagi tester cara pengerjaannya mudah. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, tes ini membuka peluang bagi tester untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir tes jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan saja, yakni benar atau salah. Jenis tes yang kelima adalah tes tindakan. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, satu-satunya teknis tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk saling mengontek. Yang ketiga, guru dapat mengenal karakteristik peserta didik. Kelemahannya ada empat. Yang pertama, memakan waktu yang lama. Yang kedua, dalam hal tertentu membutuhkan biaya